Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama gue Giza Paturusi dari Speeding Indonesia. Teman-teman, gue mohon maaf banget, udah hampir 3 bulan atau udah memasuki 2 bulan, Speeding Indo udah jarang banget ngupload video di YouTube. Karena jujur, sekarang nih untuk tim media Speeding Indo masih bener-bener lagi gue sendiri teman-teman. Karena ada beberapa yang bantu dari kemarin-kemarin, itu lagi sibuk kuliah dan memang sepertinya udah nggak bisa bantu Speeding Indonesia lagi. Nah, teman-teman, sebelumnya gue terima kasih banyak yang udah selalu support Instagram ataupun nama dari Speeding Indonesia, Speeding Indo. Semoga Speeding Indo bisa selalu berkembang dari masukan teman-teman yang ada gitu. Nah, hari ini itu gue berkesempatan untuk mendatangi salah satu bengkel Vespa di Indonesia. Bengkel keren, culture banget bengkelnya, dan yang pastinya tuh selain up to date, ini barangnya tuh bener-bener lengkap banget di bengkel satu ini. Nah, hari ini gue itu sedang ada di Boss Vespa. Nah, dan hari ini tujuan gue ke Boss Vespa selain pengen bersilaturahmi dengan Om Ruth sebagai owner, gue juga pengen nih nanti nanya-nanyain mengenai beberapa produk dari Cjiro, dan gue yang udah pastinya pengen nge-unboxing plus nge-review suara dari produk Cjiro yang baru, yaitu tipe Viper, teman-teman. Nah, di sebelah gue ini, belum di sebelah, karena kalau di sebelah masih kosong kayak kalian yang jomblo. Nah, ini adalah produk Cjiro terbaru yang tadi memang sudah gue buka ya, karena gue nggak mau, gue udah buka terus gue plesterin lagi kayak pura-pura unboxing, itu sangat tidak banget. Jadi ini adalah produk Cjiro terbaru yang dimana ini produk yang namanya tipe Viper. Ini bisa dibilang dia ngebas oke banget, yang kalau misalkan mau dipakai ke teman-teman yang spesifikasi motornya juga udah cukup tinggi, cocok juga nih teman-teman. Dan yang pastinya looks dari Cjiro Viper ini sangat berbeda dari Cjiro yang lainnya, teman-teman. Tanpa basa-basi, langsung kita buka aja nih. Gua bakal ngejelasin apa yang menurut gue tahu, dan sekiranya Cjiro apa aja nih yang ngebedain dari tipe-tipe lainnya. Nah, yang pertama, wah, ada box dalam box seperti sekarang ini, ada grup dalam grup. Bercanda. Nah, ini kalau kita langsung buka boxnya, itu tuh ada box lagi teman-teman ya. Cjiro, yang udah pastinya tuh ini pasti silencernya. Cuman ntar dulu, kita nge-review perintilan-perintilannya dulu. Di sini, yes, yang udah pasti ada bracketnya, bracket knalpotnya. Karena kalau nggak ada ini, ngample dong, ya kan, knalpotnya berat gitu. Jangan kan touring, kalian pakai ke warung aja udah hilang tuh knalpot. Ini ada bracketnya, ada laseran dari logo Cjiro dan bahasa Jepangnya Shijiro ini ya. Ini kayaknya sotoy aja gue nih. Cuman ini pasti lo ada maknanya nih. Gue nggak tahu, kalau Arab gue mungkin tahu bahasanya. Bracket yang pertama, terus di sini ada stiker dan beberapa baut-baut seperti baut dari bracket leheran kalian, dan terus ada pernya juga yang nggak kalah keren pernya. Ini ada karet dari logo Cjiro. Terus ada ini peletekan punya gua tuh peletekannya, gitu kayak lawakan kayak gitu. Enggak. Ini yang tadi covernya ada peletekan juga, dan yang pastinya di sini juga ada leherannya nih teman-teman. Yang udah pasti Cjiro tuh leherannya tuh terbagi jadi 2. Nah, ini karena kenapa? Cjiro akan meriset penuh apa sesuai kebutuhan motor kalian nih. Kalau kalian spesifikasi 63, 65, 66 ataupun free for all, jangan lupa cantumin dan request ke Cjiro teman-teman, karena tuh ini adalah pilihan terbaik untuk setiap orang-orang yang pengen request knalpot di Cjiro produk. Kita masukin dulu. Soalnya kalau susah, biasanya kita kasih pelumas. Gitu. Iya dong, pelumas kan biar lebih masuk gitu kan. Nih, dan leherannya gue tuh paling suka banget sama Cjiro karena dia tuh menyesuaikan fitting dengan motor Vespa ataupun motor-motor Jepang lainnya. Sekarang kita taruh dulu di sini leherannya. Terus, nah, di Cjiro Viper ini dia menggunakan bracket nih teman-teman, atau bisa dibilang biasanya tuh kalau teman-teman knalpot ngomongnya ini tuh apa, cincin knalpotnya mana bang gitu. Dan ini adalah cincin knalpotnya yang dimana untuk sebagai bracket dari si silencernya nanti, dan ada 2 gini. Ya, sebenarnya ini mirip kayak strawberry tuh, ya kan? Mirip kayak strawberry ya. Nah, kayak kita petik nih, sek. Gue jadi pelawak gini sih 2 bulan 3 bulan dengan ngevlog. Kita taruh lagi ya, bracketnya ada 2. Dan yang terakhir adalah, gue kurang tahu, mohon maaf banget namanya apa. Cuman ini adalah untuk kalian sebelum ke silencer dari leheran kalian.
Sekarang kita bakal ngeliat nih apa isi dari kotak satu ini. Yang udah pastinya adalah knalpot gitu. Nggak mungkin dong kalau misalkan nggak taunya kita review banyak-banyak pas kita buka katanya Aqua Sliter kan lucu ya. Sekarang kita buka, ini dia si Giro Viper-nya teman-teman. Gila nggak sih looks-nya, ini bener-bener oke banget. Dan gue bakal jelasin juga ke kalian apa nih materials dari knalpot si Giro Viper ini. Karena seperti yang tadi gue bilang, dari model dia beda banget sama si Giro tipe yang lainnya. Dan sekarang pastinya ada beberapa material-material juga yang sangat berbeda dari produk si Giro yang lainnya. Nah, yang pertama bakal gue review adalah nih tadi. Ini kan seperti ada tambahan ya. Tambahannya ini tuh seperti kayak memang tadi gue bilang sebelum ke silencer, ini dari leheran tuh kayak ada tambahannya. Dan ini tinggal ditambahin di sini doang. Nih, nah dimasukin ke sini doang. Jadi sepertinya fungsinya ini mungkin selain ke power, agar lebih mempermudah ketika kalian pengen masang knalpot ini sendiri nih. Nih, ini leherannya, dan tinggal dimasukin aja. Kalau susah ingat pelumasnya, teman-teman. Jadi, memang dari leheran ini itu ada dari 3 bagian yang dimana terpisah. Satu, ini yang akan menyambung ke head kalian, ini tengahnya, dan yang terakhir ada di sini yang menyambung ke silencer kalian. Sepertinya, ini hanya ada di tipe Viper saja. Dan tadi gue bilang juga ada bracketnya. Ini bracketnya akan ada 2 di sini gitu. Kenapa 2? Ya karena untuk lebih memperkuat kalian pakai knalpot ini di motor kalian. Nanti gue juga bakal pasang knalpot satu ini di motor, dan biar kita bisa denger nih apa suaranya kayak gimana dan kira-kira enak apa enggak. Dan di sini nih, ini yang menurut gue spesial banget teman-teman. Ini dia tuh depan belakangnya, cap depan belakangnya itu adalah CNC aluminium. Ini bener-bener bagus banget. Kalau kalian teman-teman lihat juga looks-nya dan details-nya, ini sangat bagus banget ya, rapih banget, dan di dalamnya tuh masih dikasih DB killer sama si Giro teman-teman. Dan DB killernya ini bisa kalian copot di bolongan satu ini. Logo si Giro-nya juga, wow, sangat berbeda nih. Kayaknya kalau Speeding Indo bakal berkolaborasi knalpot sama si Giro, logonya bakal aku bikin kayak gini teman-teman. Nah oke teman-teman, gue juga tadi sudah diberitahukan secara detail apa materials dari si Giro Viper ini dari orang si Giro-nya langsung nih teman-teman. Nah yang pertama itu adalah si Giro Viper ini, itu material headernya stainless Heisei 304 teman-teman. Heisei 304, dan ini bagus banget nih. Dan karbonnya juga bukan sembarang karbon, tapi ini original karbon yang dimana bisa menahan panas dari suhu mesin kalian. Namanya knalpot kan pasti panas ya. Nah ini selain digunakan karbon, ini juga karbonnya cukup bagus dan bisa meredam dari kepanasan motor kalian. Dan yang kedua, ini selain stainless Heisei 304 dari Jepang, yang kedua adalah silencer karbon asli yang anti panas yang tadi udah gue bilang juga nih teman-teman. Karena kenapa? Ini karbonnya bukan apa sih biasanya karbon celup ya, karbon celup. Nah cuman ini beda nih teman-teman. Ini memang original karbon Kevlar yang diaplikasikan ke si Giro Viper satu ini. Dan terus untuk paduan lebihnya itu end cap-nya itu adalah CNC aluminium T7 CNC aluminium T7 teman-teman. Gue penasaran sih sebenarnya dipakein satu ini ke Trika, tapi karena memang Trika masih surprise, jadi mendingan tanpa basa-basi langsung kita pasang knalpot satu ini di bengkel Bos Vespa, biar kita tahu nih suaranya ngebasnya segimana tanpa DB killer, dan menggunakan DB killer apakah perbedaannya sangat jauh. Mendingan langsung kita cobain si Giro Viper satu ini. Nah teman-teman, tadi kan gue kan udah coba menjelaskan apa materials dari knalpot si Giro Viper ini kan. Nah cuman gue lupa bilang nih, kalau tadi gue nggak nempel di Trika, cuma nempelnya di siapa ya? Nah, gue bakal nempel di motor keren satu ini nih. Ini motornya dari Farid, temen gue. Dia udah spesial datang ke Bos Vespa. Rumahnya cukup deket ya. Nggak deket ya, dia lumayan jauh. Tapi dia sekalian mau ada yang diservis juga. Nah, makanya tadi gue coba izin ke Farid, gimana Rid kalau kita tes di mesin kenceng lo, pakai si Giro Viper satu ini. Karena menurut gue ini kan knalpot belum dipasang ke siapa-siapa nih. Kayaknya juga di Indonesia belum ada yang pasang knalpot Viper ini. Jadi kita cobain Viper satu ini yang terbaru dari si Giro produk di motornya Farid. Oke? Nah sekarang gue pengen kasih lihat ke kalian seberapa banyaknya nih dan senumpuk apa si Giro ready stock di Bos Vespa sini teman-teman. Gue bakal kasih lihat ke kalian nih. Nih. Tuh. Kadang kalau kalian lihat di story-storynya Bos Vespa, si Giro ready stock nih sini. Kita coba ambil satu ya. Nah, tuh.
Dan ini semua ada isinya teman-teman, bukan box doang, ini berat tuh. Masih segel ya. Masih segel semua. Dan di sini kalau kalian lebih dekat lagi, di sini tuh ada standar tracing, lagi, ada tipe M1, tipe M3, ada Piaggio Zip inlet 38, standar tracing. Dan memang di tahun 2022 awal ini, dari 2021 kemarin, Boss Vespa pun menyatakan kalau Cigiro standar tracing adalah best sellernya di Boss Vespa. Support terus Cigiro produk, dan yang sudah pastinya selalu mendukung apapun itu brand dari lokal, teman-teman. Sekarang kita lihat bagaimana nanti pemasangan Cigiro Viper di motor racing Farid 1 ini. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak banget nih ya, masih setia menunggu. Sekarang udah pukul jam 7 malam di Boss Vespa, dan akhirnya Cigiro tipe Viper ini sudah kepasang di motor Bro Farid. Looks-nya di Vespa S aja bagus banget ya, maksudnya untuk fitment-nya ini knalpot satu ini di Vespa S tuh sangat rapih nih teman-teman. Dan yang gue tahu, mau fitment di S ataupun tuh di Sprint itu tuh tidak ada perbedaan ya. Jadi dari bracket aja tuh dia plug and play ke semua tipe Vespa kecuali Zip, GT atau tipe-tipe yang lainnya. Nah cuman dari sini tadi sesuai janji gue adalah gue pengen coba tes suara dari Cigiro Viper ini di mesin spek standar kirian ngap ya? Speknya apa, Rit? Oke, ini spesifikasi motornya Bro Farid tuh standar kirian teman-teman. Jadi main di bagian CVT aja. Sekarang gue pengen cek sound bagaimana nih suaranya ketika DB killernya masih tertempel di Cigiro Viper 1 ini. Jadi langsung aja kita nyalain, oke? Nah oke teman-teman, tadi kalian udah ngedengar bagaimana suara Cigiro Viper ini ketika menggunakan DB Killer. Sekarang DB Killernya bakal kita copot. Gimana nih kira-kira suara knalpotnya ketika tidak menggunakan DB Killer di mesin standar kirian. Jadi kan tadi teman-teman udah denger ya, suaranya cukup asik sih menurut gue. Karena nih memang dia tipikal karakter suaranya tuh nggak terlalu racing banget. Nah sekarang kita copot DB Killernya biar teman-teman di rumah tahu nih sebelum beli bagaimana suaranya. Oke teman-teman, tadi kan kalian udah denger nih ya. Nah ini DB Killernya udah dicopot nih. Nah terus yang gue sukanya nggak taunya ketika baut dari DB Killernya itu sudah dicopot, ini DB Killernya bener-bener mudah banget nih dilepasnya nih. Tuh. Dan ini kayaknya baru pertama kali gue lihat desain model DB Killer beda banget sih. Tuh, modelnya bulat begini. Nah sekarang kita nyalain gimana suaranya Cigiro Viper ini tanpa DB Killer. Let's go. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nontonin video Speeding Indo pemasangan Cigiro Viper di motor Farid di Boss Vespa. Nah, di sebelah kanan gue ini sudah ada Bang Doni ya Bang ya. Siap, nih Bang Doni ini dari Boss Vespa. Dan sebenarnya gue pengen nanya-nanya sedikit aja sih Bang tentang produk Cigiro. Kira-kira tuh Cigiro tuh mulai masuk ke Boss Vespa tuh dari tahun berapa sih Bang? Cigiro masuk di Boss Vespa itu tahun 2021. Soalnya kan emang dia baru kan. Cuma perkembangannya. Ini nih gue penasaran nih, perkembangannya gimana nih Bang? Kita sih awalnya ya namanya knalpot lokal ya. Knalpot lokal kan dengan tipe dan seri yang banyak gitu, kita awalnya ambil kuantiti dikit. Yes. Cuman karena mungkin peminatnya banyak, juga dia kan lokal yang harganya entry level masih masuk banget lah ya performance-nya. Betul banget.
ada pilihan inletnya banyak gitu kan, ada serinya banyak, tipenya gitu. Itu yang diminatin banyak customer. Gitu ya, dari customer Bos Vespa sendiri. Dari Bang Doni ngeliat juga mungkin sama Om Rud, ini statistiknya cukup bagus ya. Naik ya. Makanya kita berani stok tuh ya sebanyak ini. Iya, makanya banyak banget teman-teman. Gue kaget tadi. Gue kira tuh awalnya tuh kalau Bos kan kadang suka story box gini kan. Gue kira tuh box customer, teman. Enggak tahu tadi gue angkat semua, ada isinya semua, baru semua, dan semua tipe tuh ada, sampai buat zip tuh Bos Vespa ready stock gitu. Nah, Bang, kalau mungkin seberkenannya Bang Doni aja nih ya, testimoni produk Cjiro ini kalau dari customer atau dari Bang Doni sendiri tuh gimana sih, Bang? Kalau menurut gue pribadi dulu ya mungkin ya. Kalau gue pribadi sih dia harga segitu ya kan, di harga 1 jutaan dengan local pride itu terutama, juga performance-nya juga enak kan. Dia ada pilihan inlet sih, itu yang lebih penting banget. Itu penting banget, enak banget. Jadi kalau banyak customer yang nanya ke saya, buat mesin standar gimana Bang enaknya? Kalau gue selalu saranin yang inlet 38. Betul. Itu enak sih kalau menurut gua. Karena dari Bos Vespa sendiri open ya buat lo, buat orang mau nanya apa gitu. Semuanya kita sih terbuka aja, maksudnya juga misalkan nggak ngejelekin barang, nggak ngebagusin barang juga, apa adanya. Buat mesin ini standar kita nyariin yang ini. Betul. Gitu. Buat kepuasan customer sendiri juga Bang. Benar. Siap. Kalau dari customer sendiri nih Bang, yang dari Bos Vespa yang kesini mungkin Gojek kirimnya ataupun masang langsung di sini, testimoni dari mereka tuh gimana sih Bang? Mungkin yang pernah Bang Doni dengar? Testimoni hasil dia make sih sejauh ini nggak ada komplain, terutama itu lebih penting. Oke, betul. Itu nggak ada komplain. Komplain sih benar-benar paling penting. Cuma kalau berjalannya waktu sih kata dia ya bagus, berasa bagus gitu. Ya. Sesuai kayak tadi saya saranin, misalkan mesin dia standar, saya saranin 38. Nah dia ngomong ke saya sih aman, tarikan nggak ngempos gitu. Karena balik lagi ke edukasi teman-teman sebelum beli. Nah, oke Bang, pertanyaan terakhir sebelum kita closing di video ini. Produk Cjiro tipe apa yang paling best seller di Bos Vespa? M3, sama yang standar racing. Standar racing, berarti bener nih. Ini sama kayak dugaan gue, karena menurut gue untuk segi dari racing looks, M3 itu paling tengah-tengah lah. Dia paling enak gitu ya, karena nggak terlalu racing banget. Dan kalau untuk daily racing, standar racing itu ya Bang ya? Standar racing. Terutama yang lebih laku sih inlet 38 sih. Inlet 38 ya? Aja inlet 38 iya. Lebih laku sih. Oke, siap. Berarti dari pasar di sini kita bisa lihat kalau statistiknya memang untuk peruntukan motor-motor standar mungkin ya Bang, bisa dibilang ya. Oke Bang Doni, thank you banget ya Bang. Gue udah ngerepotin dari siang nih di Bos Vespa, karena Speeding Indo kan udah lumayan lama juga nih nggak berkonten. Akhirnya kita juga main ke Bos Vespa dan bisa sharing-sharing sama beberapa keluarga besar dari Bos Vespa. Oke Bang Doni, thank you banget. Keluarga besar Bos Vespa, thank you banget. Dan teman-teman jangan lupa like videonya, bagikan, share, dan subscribe channel YouTube Vespa Speeding Indonesia. Terima kasih udah dukung selalu dan sampai ketemu di next video. Oke Bang, thank you.